Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini tentang kegelisahan ketika pensiun tiba. Ini yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, sobat-sobat kita yang berusia di atas 50 tahun. Kali ini kita akan sharing bagaimana mencari solusi terhadap kegelisahan ketika pensiun tiba. Kenapa terjadinya kegelisahan? Ini yang perlu dipelajari. Kenapa masalahnya? Mari kita gali informasinya. Cobalah kita lihat perjalanan kehidupan kita. Dari kita mulai lahir sampai kita selesai sekolah, itu rata-rata 25 tahun kita menghabiskannya. Ya, 25 tahun pertama adalah masa kita ya dari lahir sampai remaja sampai kita selesai sekolah. Kemudian kita masuk ke dunia kerja, ke dunia aktivitas kita. Ya, itu setelah kita selesai sekolah, selesai kuliah, kita mulai masuk dunia kerja, sampai kita pensiun. Itu rata-rata menghabiskan waktu sekitar 30 tahun. Nah, masa inilah yang banyak sekali waktu kita tersita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, setelah kita pensiun rata-rata di umur 55 tahun, itu masih ada waktu kira-kira sekitar 30 tahun lagi. Ini rata-rata kehidupan masyarakat kita lah. Coba bayangin, 30 tahun setelah kita pensiun, kita mau beraktivitas di bidang apa? Tanpa aktivitas, ini akan terjadi stres. Apalagi kalau sumber penghasilannya tidak stabil, atau mungkin tidak cukup. Ini yang harus kita cari solusinya. Oke. Jadi, di dalam kehidupan kita, secara umum, itu ada 8 bidang yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat 8 bidang ini seberapa banyak waktu yang kita habiskan selama kita berkarir. Selama 30 tahun kita berkarir. Ya, pertama kita lihat ada bidang karir yang harus atau kerja atau wirausaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama 30 tahun itu. Kemudian dari situ kita akan menghasilkan sumber penghasilan. Lalu kita perlu juga lihat bagaimana pengembangan diri. Tanpa pengembangan diri, tanpa pengetahuan dan pengembangan diri, maka karir dan keuangan kita ini tidak seimbang, tidak akan bertumbuh. Jadi perlu kita juga banyak belajar supaya karir kita meningkat, yang mengakibatkan sumber penghasilan kita juga meningkat. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sektor kesehatan, karena tanpa kesehatan yang prima, maka semua bidang ini tidak ada gunanya. Ya, semua nggak ada gunanya tanpa kesehatan. Lalu kita lihat lagi faktor keluarga, karena selama 30 tahun kita mulai bekerja sampai kita pensiun, itulah masa kita membangun keluarga. Masa kita berkeluarga, masa kita punya anak, masa kita menyekolahkan anak. Ya. Kemudian juga kita harus diimbangi dengan rekreasi atau hiburan atau hobi. Ya. Nah, selain itu apa? Kita masyarakat yang perlu juga bersosial. Kita harus punya teman, tetangga, keluarga, orang tua. Nah, jadi hubungan kita dengan masyarakat juga harus diimbangi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau dilihat dari 8 bidang kegiatan yang secara umum ini, kira-kira berapa banyak bobot atau waktu yang kita habiskan untuk kita mendapatkan keseimbangan ini. Mari kita lihat. Ya. Kita punya waktu 24 jam sehari semalam. Ambil angka normal saja, kita butuh waktu istirahat
sekitar 6 jam. Masih sisa 18 jam. Dari 18 jam itu, cobalah lihat apa yang paling banyak menghabiskan waktu kita di 18 jam itu. Ya, mungkin sebagian daripada kita sudah bisa menjawabnya, yaitu bekerja, berkarir, atau berwirausaha. Lihatlah, di sini kalau kita lihat, kita menghabiskan rata-rata waktu untuk bekerja itu, termasuk transportasinya, ya, perjalanannya, itu paling nggak sekitar 12 jam dalam sehari. Ya, 2 jam kita berangkat, 2 jam kita pulang, 8 jam kita bekerja. Jadi kalau kita lihat 12 jam dibagi 18 jam yang tersedia, kira-kira 70% waktu kita tuh habis untuk bekerja. Ya, ini yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Tinggal 6 jam lagi, 12 jam sudah diambil ke sini. Ya, 6 jam lagi itu kita harus membagi keseimbangan ini. Coba. Ya, ini lain orang lain yang bobotnya berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda ya. Tapi ini secara umum yang saya jelaskan di sini. Anggaplah dari 12 jam setiap hari kita bekerja atau berusaha, berapa sih hasil yang kita peroleh? Seimbang nggak? Kita anggap aja bobotnya 30% deh, karena ini skalanya 1 sampai 10. Anggap aja 30%. Dari hasil kerja 12 jam ini kita dapatkan 30% dari kebutuhan hidup kita ini terpenuhi lah. Artinya kehidupan normal rata-rata itu kita masih bisa hidup dengan 30% dari kebutuhan kita, dari keinginan kita atau dari kebutuhan kita ya. Kemudian kita lihat selama 6 jam yang sisa itu, berapa jam kita bisa pakai untuk belajar, mencari pengetahuan agar karir kita, bisnis kita meningkat. Anggap saja bobotnya 10%. Banyak yang tidak melakukan ini. Tapi kita ambil aja 10%. Kemudian berapa banyak waktu atau bobot yang kita siapkan untuk menjaga kesehatan kita? Dengan berolahraga, dengan berpikiran yang tenang, ya, dengan makan yang sehat, ya, tidur yang cukup. Ya, kita ambil aja di sini angka rata-rata ya 20% dari kebutuhan ini, dari bobot ini. Ya. Kemudian kita lihat masih ada di 6 jam yang sisa itu tadi, berapa jam kita bisa berkomunikasi, hidup dalam keluarga. Ya, ini banyak sekali yang tidak seimbang di sini ya. Kita ambil saja 30% deh angkanya, kita letakkan di sini ya. Kemudian kita lihat dalam sehari semalam itu kita tentu perlu rekreasi. Apakah itu nonton TV, dengar radio, atau bercanda sama anak-anak, sama istri, ya macam-macam ininya. Ambil saja kira-kira 20% dari kebutuhan bobot ini, gitu ya. Kemudian soal kita bersosialisasi, ya bergaul dengan tetangga, dengan famili, kirim WA, ketawa-ketawa, mungkin ketemu teman di tempat ibadah, ya. Kita anggap aja kita punya waktulah untuk itu, ambil aja bobotnya 20%. Kemudian hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Nah, di dalam Muslim kita wajib sholat 5 kali sehari. Rata-rata sekali sholat tuh ambil saja yang umum 15 menit. Nah, 15 menit kali 5 berarti 1/4 jam. Ya. Ditambah tetek bengek ini itu ya anggap aja 2 jam lah. Nah, kita ambil aja bobotnya 20%. Sekarang setiap titik-titik ini kita hubungkan, terjadilah bentuk seperti warna kuning ini. Inilah gambaran kehidupan kita. Dari 18 jam yang ada sehari semalam, ya, dia kan 24 jam, dikurangi 6 jam untuk tidur, sisanya 18 jam. 18 jam itu 12 jam habis untuk berkarir. Sisa 6 jamnya inilah kita bagi-bagi.
Coba ini apakah seimbang hidup yang seperti ini? Ya, itu ibaratnya seperti inilah, seperti terlalu jomplang gitu. Jadi kita habis waktu kita untuk bekerja, selama 30 tahun kita terus saja berada di sini, sementara keseimbangan hidup kita nggak berimbang gitu. Itu ibarat kalau orang naik kendaraan, ya roda kendaraannya tidak bundar. Ya bayangin kalau rodanya nggak bundar, bagaimana dia mau mengendarainya? Begitu berat. Inilah kenyataan. Ini disadari, tidak disadari, inilah kenyataan. Kita bekerja selama 30 tahun, siang malam, ya bahkan banyak juga yang bekerja harus malam, siang malam, ya harus bekerja nggak pernah berhenti gitu ya. Ya itu lihat, terutama ini soal perjalanan pulang pergi kerja di kota-kota besar kayak Jakarta, ya kota-kota besar lainnya lah. Dengan kemacetan yang seperti ini, bayanginlah kita habis waktu 2 jam pergi, 2 jam pulang. Di dalam perjalanan ini apa yang kita dapatkan? Uang udah pasti kita nggak dapat. Yang dapat tuh capek atau dapat kenalan sambil jalan. Ya. Coba bayangin, inilah yang menghabiskan waktu kita. Ya, belum tentu juga di kantor itu kita hanya nongkrong di kantor. Kalau di kantor ditugasi keluar, berapa banyak lagi waktu kita habis di jalan. Gitu. Ya, nah, jadi lihatlah betapa mahalnya, bernilainya waktu. Banyak kita habiskan waktu itu untuk berkarir di dalam kehidupan kita selama 30 tahun. Andaikan waktu itu seperti pulsa yang harus diisi setiap kali pulsanya habis, maka kita baru menyadari bahwa begitu nilai waktu sangat mahal. Ini ada satu film, nama judulnya In Time. Ini film sudah agak lama, tahun 2011, tapi masih bisa ditonton di YouTube. Ya. Tontonlah film ini, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lihatlah bagaimana kehidupan orang yang di situ digambarkan. Orang hidup tergantung dengan pulsa. Artinya nyawanya itu dalam bentuk pulsa. Nah, kejadian yang paling saya ingat betul dari ceritanya, seorang pemuda ini dia ingin ketemu janjian sama ibunya karena ibunya itu sudah mau kehabisan pulsa, jadi dia janjian ketemu di satu tempat. Begitu ketemu, itu hanya kurang 1 langkah, pulsa ibunya habis, meninggal. Kalau dia sempat pegang ibunya, maka pulsanya ini akan pindah ke ibunya, ibunya tambah umurnya. Ya. Jadi begitulah bagaimana nilai waktu. Kalaulah Tuhan kita memberikan umur kita ini seperti pulsa yang harus diisi, maka kita baru rasakan bagaimana mahalnya waktu, bagaimana berharganya waktu. Oke. Jadi kita kembali lagi tadi, ya, disadari nggak disadari, 30 tahun ini masa kita menghabiskan waktu yang luar biasa. Nah, setelah kita pensiun, sering juga kita nggak sadar bahwa masih ada waktu. Rata-rata umur masyarakat kita ini, ya orang Indonesia itu 85 tahun lah ya, 70 sampai 80 tahun ya. Jadi kita anggap aja nih masih ada sisa waktu 30 tahun setelah pensiun, yang sama dengan masa beraktivitas kita berkarir. Bayanginlah kalau 30 tahun ini kita tidak ada kerjaan, gimana rasanya? Biasanya kita bekerja, terus tiba-tiba kita nggak ada kerjaan. Sehari 2 hari masih enjoy, ya, seminggu 2 minggu masih enjoy, sebulan mulai mikir, lama-lama stres. Nah, mau berwirausaha, nanti saya ceritain bagaimana pengalaman saya berwirausaha. Oke? Kemudian selama 30 tahun ini, apakah cukup uang pensiun kita yang kita tabungkan ini untuk 30 tahun ke depan? Nah, ini pertanyaan besar. Sebagian besar di antara kita tidak cukup. Mungkin ada sebagian kecil yang punya tabungan cukup.
Nah, bagaimana kalau yang nggak cukup? Apa yang harus dilakukan? Nah, saya kasih beberapa nanti, saya memberikan beberapa solusi lah, ya, gambaran bagaimana bisa melakukannya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kegelisahan menjelang pensiun ini? Ya, inilah salah satu solusi salah satu alternatif solusi yang kami tawarkan yang mungkin cocok untuk Anda. Dan tidak semua orang cocok untuk ini, itu bebas memilih. Tapi ini adalah solusi yang kami tawarkan berdasarkan pengalaman saya di dalam berwirausaha. Oke. Berdagang dan berinvestasi saham lah. Karena ini ya lebih mudah dilakukan daripada berusaha atau berwirausaha di sektor real. Nanti saya ceritakan lengkapnya di acara pelatihan. Ya. Tapi nanti saya akan gambarkan sedikit bagaimana pahit getirnya di sektor real itu. Ya. Di saham ini datanya lengkap. Risiko sama, sektor real lebih besar risikonya daripada di sektor saham. Saham kalau kita mau berinvestasi mungkin dengan uang 1 juta kita sudah bisa mulai. Sektor real mau usaha dengan 1 juta, bagaimana? Apa yang kita ini? Kita mau sewa tempat aja sudah 25 juta. Kalau usahanya nggak jalan, hilang uang itu. Nggak bisa diapa-apain. Ya, kalau di saham masih bisa. Walaupun 1 juta, kalaupun rugi maksimum cuma 7% dalam sehari. Ya, itu ada caranya nanti kita ceritakan. Ya. Dan saham ini kita bisa lakukan di rumah di mana saja. Ilmunya bisa dipelajari. Mau belajar sendiri bisa. Mau belajar dengan sumber-sumber yang ada di luar, pelatihan-pelatihannya bisa. Dan kami juga menawarkan pelatihan untuk bagaimana caranya berdagang dan berinvestasi saham. Ya. Jadi ini sangat fleksibel. Cukup sediakan waktu, ya kalau saya bilang 4 jam sehari itu sudah cukup. 4 jam sehari. Bahkan kalau untuk berdagang ini cukup 1 jam. Begitu tercapai targetnya cuma 1% sehari. Dapat untung 1% sehari sudah cukup. Asal konsisten 1% sehari, 1 bulan sudah 20%. Ya. Cuma dalam waktu 5 bulan sudah kembali modal. Mudah nggak mencari 1%? Nah, nanti dulu. Ya kelihatannya kecil ya, tapi coba nanti lakukan dan itu tidak mudah. Tentu ada caranya, buktinya banyak orang yang berhasil kok. Ya. Kenapa banyak yang nggak berhasil? Ya dia nggak serius. Jadi kita bisa lakukan ini. Nah, inilah yang kami tawarkan. Kami dari Bina Saham ya mengadakan pelatihan berdagang dan berinvestasi saham untuk persiapan aktivitas dan sekaligus menjadi sumber penghasilan menjelang pensiun. Jangan terlambat mulainya. Kalau bisa di usia 40-an sudah mulai. Agar nanti ada waktu 15 tahun, itu masa kita transisi. Sehingga kita nggak terlalu mencari sesuatu itu yang kepepet. Karena kalau sudah kepepet, itu ngawur biasanya. Nah, inilah yang kita tawarkan. Apa materi yang kita tawarkan? Ya, kita punya 2 paket. Paketnya yang 2 hari atau paket yang 3 hari. Jadi di hari pertama kita belajar teori saja dulu. Ya, di hari pertama itu kita belajar teori. Ini kita adakan di tempat yang tersendiri karena tidak bisa online. Karena ini banyak prakteknya yang nggak bisa diceritakan secara online gitu. Kita harus ketemu. Nah, jadi di hari pertama itu setelah pendaftaran, kemudian kita belajar kira-kira sekitar 3 jam kita belajar mengenai pengetahuan tentang saham. Ini tidak perlu yang terlalu ribet. Ya, saya sudah cukuplah belajar ini ya. Ada cara-cara yang lebih sederhana yang bisa kita lakukan dan tidak terlalu ribet. 3 jam ini ya lebih kurang cukup lah untuk pengetahuan umum ya. Kemudian kita istirahat 1 jam.
Kemudian siangnya dari jam 1 sampai jam 4 atau sampai selesai, kita bicara tentang pengetahuan tentang pikiran bawah sadar. Ini yang banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari bahwa inilah powernya yang sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan spiritual. Ya. Pikiran bahwa semua yang diciptakan oleh manusia yang ada di muka bumi ini, itu awalnya adalah dari pikiran. Dan penciptaan itu tanpa ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa. Ya, kita sehebat apapun, tanpa restu dari Yang Maha Kuasa, nggak jadi itu. Di sini kita harus perkuat. Karena di saham ini, dinamikanya begitu beragam, berubah, hampir setiap waktu berubah. Kalau kita nggak perkuat di sini, maka kita akan stres. Jadi ini penting banget kita perkuat. Ya. Ini yang kita pelajari. Nah, di hari kedua apa? Nah, di hari kedua kita mulai jam 2 malam, jam 2 pagi sampai jam setengah 5 pagi. Kerjanya apa? Disinilah kita mengolah alam pikiran bawah sadar kita dengan sholat tahajud, berzikir, ya sambil sholat subuh. Ini sederhana, semua orang bisa lakukan. Ya, tapi kalau kita nggak lakukan bersama, kita nggak tahu cara yang efektif itu yang gimana. Di sini kita mengolah pikiran bawah sadar kita. Dan disinilah tempat kita memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar kita diberi petunjuk dan diridhoi dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Lalu kita istirahat jam setengah 5 pagi sampai jam 8 pagi. Ini cukup waktu, lebih kurang 3,5 jam. Karena dari jam 2 sampai jam 4 biasanya itu kan kita juga tidur nih, cuma 2 jam. Di sini dikasih waktu 3,5 jam, lebih daripada cukup. Nah, saya sudah melakukannya, sudah rutin, tidak ada masalah. Nah, begitu jam kerja, ya kerja biasa aja. Nah, kemudian jam 8 sampai jam setengah 9 kita sarapan setengah jam saja. Kemudian setengah 9 sampai jam 9 kita lakukan persiapan. Ya, kita melakukan persiapan, baca sedikit informasi. Kemudian jam 9 sampai jam setengah 12 kita praktek. Bagaimana praktek berdagang saham dengan waktu pendek. Waktunya itu bisa detik, bisa menit. Ya, bisa detik, bisa menit. Nah, biasa berjual beli saham. Nanti caranya kita sharingkan yang sangat mungkin bisa dilakukan. Ya, itu namanya scalping. Jadi ini kita berlatih bersama supaya tahu caranya. Oke. Kemudian setelah itu kita istirahat setengah 12 sampai setengah 2 itu kita istirahat. Setengah 2 kita masuk lagi, kita sudah mulai lagi masuk di jam perdagangan yang kedua. Nah, di sini kita praktek mengenai bagaimana berdagang saham dengan konsep swing, ya, namanya swing. Ya. Jadi itu waktunya agak panjang. Kita bisa pakai jam-jaman, harian atau mingguan. Nah, di sini. Kalau di sini kita lebih banyak menggunakan chart, ya. Kita lebih banyak menggunakan chart. Ini ada indikator-indikatornya. Nanti kita ajarkan yang paling sederhana. Kalau di sini indikatornya antara supply demand. Ya, kalau di sini indikatornya rata-rata ada indikatornya. Kita menggunakan Ichimoku. Ya, itu yang kita gunakan. Kemudian setelah acara ini kita diskusi, tanya jawab baik tentang saham maupun pikiran alam bawah sadar. Kalau paket yang 2 hari berarti hari ini selesai. Nah, sedangkan di hari ketiga kalau mau yang 3 hari ini lebih powerful karena kita bisa review di hari kedua, di hari ketiga kita perbaiki lebih baik. Ya, mulai dari zikir, mulai dari sholat tahajudnya, bagaimana zikir yang lebih sempurna, ya. Kemudian bagaimana cara berdagang saham saat scalping yang lebih baik. Kalau kemarin kita banyak salah-salah, di hari ini kita lebih baik, ya. Kemudian di siang harinya kita bisa melakukan bagaimana menganalisa investasi saham, ya. Sorenya kita diskusi, tanya jawab, selesai di sini. Nah, apa yang kami sharingkan di dalam ini sama seperti sobat semua belajar
nyetir mobil. Kita kalau mau belajar nyetir mobil, bisa belajar sendiri. Nggak perlu belajar dengan orang lain. Sama di saham juga bisa. Cuma belajar nyetir sendiri, selain waktunya lebih panjang, ya, karena kita harus belajar sendiri, cari-cari tahu selahnya gimana ya. Risikonya pun besar banget. Nah, sama dengan pelatihan saham ini. Kami seperti lembaga kursus setir mobil. Ya, kami ini Bina Saham seperti lembaga kursus setir mobil. Yang kita ajarkan adalah bagaimana berlatih mengetahui seluk-beluknya saham. Nah, nanti setelah belajar dari kami, itu selanjutnya sobat sendirilah yang akan memahirkan, sama dengan nyetir mobil tadi. Setir mobil ya mungkin berapa? 4 kali, 6 kali. Setelah itu emang kita udah langsung jago. Kan masih kaku, masih cari celah, dan butuh berlatih terus supaya kita lancar. Dan di dalam perjalanan kita bawa mobil, walaupun rutenya sama, jamnya, waktunya sama, tapi medannya berbeda, situasinya berbeda. Di saham juga sama. Dia setiap hari berbeda. Caranya berbeda, momentumnya berbeda, ya, tantangannya berbeda. Jadi ini dibutuhkan latihan yang rutin. Kami hanya mengajarkan seperti mengajar setir mobil. Jadi jangan berharap nanti setelah kita pelatihan langsung jago. Nggak ada yang bisa itu. Jadi ini yang kita sharingkan supaya dipahami dari awal gitu, oke? Nah, diharapkan setelah nanti kita belajar bersama ya tentang pengetahuan berdagang dan berinvestasi saham, yang tadinya kualitas waktu kita seperti ini ya tidak seimbang menjadi lebih baik. Yang menjadi ini apa yang lebih baik? Pertama, waktu kita bekerja di perdagangan saham ini tidak perlu 12 jam sehari, tidak perlu buang waktu 2 jam pergi 2 jam pulang, bisa dilakukan di rumah. Ini kita ambil aja bobot 20% dari waktu yang ada, sudah cukup. Sudah cukup. Dengan berlatih saham ini, insya Allah pengalaman saya, penghasilan meningkat. Pasti lebih besar daripada kita dapat gaji. Ya, pasti lebih besar. Insya Allah itu. Jadi lihatlah, waktunya kita berkurang, tapi penghasilannya lebih. Ini yang kita cari. Akibatnya apa? Kita bisa menambah waktu untuk pengembangan diri supaya ini lebih baik hasilnya. Ya. Dengan adanya waktu yang cukup, mungkin kita juga bisa olahraga lebih teratur. Karena pasar saham itu tutup jam 3 sore. Setelah itu kita mau olahraga, sorenya nggak apa-apa. Atau kita mau apalagi lebih banyak. Waktu untuk keluarga juga lebih banyak. Kita bisa lakukan dengan lebih baik. Ya. Mau rekreasi pun, dimanapun kita pergi, kita bisa berdagang. Sambil rekreasi, sambil berdagang, nggak apa-apa. Ya, kita berhubungan dengan masyarakat sosial, ya, dengan teman, waktunya lebih banyak. Nah, kalau bisa melakukan secara rutin sholat tahajud itu sama zikir, nambah waktu kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kualitas kehidupan kita lebih baik. Yang tadinya seperti kuning ini, sekarang menjadi seperti yang hijau ini. Sudah lebih baik. Inilah yang kita mau cari. Ya, kita cari duit ya, tapi cari kualitas hidup, bukan hanya cari duit, gitu ya. Cari duit ya seperti ini, kualitas hidupnya terbengkalai. Ya, jadi kalau mau seimbang antara pekerjaan sama kehidupan, ya, maka kita harus menjalankan bisnis sendiri.
Nah, kalau kita jalankan bisnis sendiri, bisa di sektor real, berwirausaha, bisa di perdagangan saham secara online. Ya, kalau ini akan menjadi bisa keseimbangan karena waktu kita cukup. Ya, nah inilah solusi yang kita sampaikan menjadi salah satu alternatif pilihan sehingga kita bisa mempunyai kualitas hidup setelah pensiun itu lebih baik. Ya, waktu kita berguna, juga aktivitasnya ada, sumber income juga ada, ya. Nah, nanti di dalam pelatihan akan saya jelaskan dengan lebih detail apa kelebihan dan kekurangannya berbisnis dan berinvestasi saham dibandingkan berwirausaha di sektor real. Karena di sini tidak cukup waktu menjelaskan terlalu panjang, gitu ya. Jadi bayangkanlah kita setelah 30 tahun bekerja, berusaha, tentu kita ingin ada satu kehidupan yang lebih baik di masa kita pensiun. Ya. Nah, dengan kita melakukan begini, ya kehidupan kita lebih berkualitas. Bisa betul seperti ini, bisa sambil senyum ya. Ya, kerja sebentar sudah ada hasil, ya. Memang tidak mudah, tapi ada caranya. Nah, dari pengalaman saya, karena saya sudah pengalaman bekerja dengan orang, saya menjadi karyawan selama 14 tahun, dan itu bukan di perusahaan-perusahaan kecil, ya ini perusahaan swasta nasional yang cukup besar, dan saya juga pernah bekerja di perusahaan BUMN, totalnya 14 tahun, kemudian juga saya berwirausaha selama 26 tahun, di dalam lebih daripada 10 bidang usaha yang sudah saya tekuni, dan naik turun bagaimana gejolaknya, bagaimana plus minusnya, nah itu nanti akan saya ceritakan. Pengalaman inilah yang saya ceritakan, bagaimana kenapa di sektor saham itu lebih baik. Bahkan saya bisa menyimpulkan, kalaulah dulu saya dari muda, dari masih remaja, saya kenal dunia saham ini, saya tidak mau, buat saya ya, buat orang lain beda. Saya tidak mau berbisnis di sektor real. Saya akan pilih berbisnis di sektor saham. Karena jauh lebih lengkap, lebih mungkin, pokoknya banyak lebihnya deh. Karena saya sudah merasakan, kecuali kalau saya belum pernah merasakan dunia bekerja dan berwirausaha, mungkin saya nggak bisa cerita. Nah, karena saya sekarang sudah berada di dalam perdagangan saham, maka saya tahu perbedaannya di mana. Di sinilah nilai pengalaman yang bisa saya sharingkan di dalam kita berwirausaha. Dan ini semoga bisa menjadi satu alternatif pilihan bagi sobat-sobat yang sudah siap-siap mau pensiun. Ya. Nah, nanti kalau mau dapatkan informasi lebih lanjut, kapan jadwalnya, berapa biayanya, bagaimana stepnya, hubungi saja admin Bina Saham melalui WA 0812 13 140940. Nanti dari sini akan diberi penjelasan dan kapan kita akan adakan nanti pertemuan online dulu. Sebelum kita melakukan pelatihan yang offline, kita ada pengarahan yang online-nya dulu supaya pada saat acara pelatihan itu bisa dipahami dengan jelas, bisa dilakukan persiapan dengan lebih matang. Nah, inilah yang perlu kita sharingkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.